berapa? Ada yang tahu? Umurku? Tidak tahu berapa? Jangan tinggal di bumi. Percuma tinggal di bumi. 290 juta. 290 juta? 290 juta tahun yang lalu itu bertebarannya dinosaurus. Ya, Dinosaurus berlompat-lompat kemana-mana. Ya kan? Jadi umur bumi itu terbagi 5 periode. Periode pertama dia terpisah dari matahari. Zaman itu namanya zaman Archaikum. Kemudian cairan yang dari matahari ini mengental ya, tetap mengelilingi itu ya. 1 miliar tahun lamanya. 1 miliar tahun itu terbentuknya kerak bumi. Mulai ada uap air di muka bumi. Udah 2 miliar tahun kan? 3 miliar tahun, sudah mulai ada lumut-lumut di dekat uap air tadi. Itulah kehidupan pertama, yakni lumut, ya, tumbuh-tumbuhan. Nah, 4 miliar tahun. Ketika 4 miliar tahun ini sudah mulai adanya binatang yang berkulit kapur, misalnya kura-kura, pitik, asalnya dari laut. Kenapa? Karena memang kehidupan biologis itu berasal dari air. Minal ma'i kullu shay'in hayy. Dari air segalanya menjadi hidup. Kalau di filsafat Yunani itu Thales namanya. Thales ini mengatakan alam semesta ini berasal dari air. Anaximenes mengatakan alam ini dari udara. Alexandros mengatakan asal usul alam semesta ini dari asap. Ada yang mengatakan dari api, yang disebut dengan air, api. Katanya asal usul alam semesta itu. Ternyata memang matahari itu api. Jadi kena cepatnya perputaran matahari, ada bagian yang terlepas. Bagian yang terlepas itulah bumi. Jadi bumi ini 1 miliar tahun panas sekali. Panasnya itu adalah 6.000 derajat Celcius. 6.000 derajat Celcius itu 6 kali besi kita dekatkan, dia mencair seperti air. Karena titik didihnya panas itu adalah 1.000 derajat Celcius. Nah, jadi periode yang kelima dari bumi tadi, disitulah mulai adanya gajah, adanya hewan, tumbuh-tumbuhan, dan belum ada manusia. Kapan tanda-tanda kehidupan manusia ada di bumi? Baru ada 250 juta tahun yang lalu. Baru ada tanda-tanda kehidupan manusia. Kalaupun manusia pertama ada diperkirakan 250 juta tahun yang lalu. Dari mana orang mengambilnya? Dari peninggalan fosil-fosil bekas-bekas peralatan yang dipakai oleh manusia. Peralatan yang paling awal di mana manusia dulunya, kalau manusia Adam itu dia bertani. Bertaninya antara sungai Tigris, sungai Efrat di Irak sekarang. Karena diapit oleh 2 sungai itu subur. Disitulah Adam dan keturunannya bertani dan beternak. Lalu Adam itu diturunkan di mana? Di India. Jadi ada Bukit Adam itu di Sri Lanka ya. Bukit Adam. Lalu Adam itu berjalan kaki. Waktu itu benua masih menyatu. Kemudian pada 200 juta tahun itu sudah mulai terjadi pemecahan benua. Itu, itu ada dua gempa, ada gempa tektonik, itu lempeng-lempeng bumi ini bergerak, ada gempa akibat lahar gunung meletus. Tapi waktu itu gempa tektonik, artinya pergerakan benua. Dalam bahasa ilmiahnya namanya continental drive. Kontinen itu benua, dasar benua yang mulai memecah. Waktu itu Adam tadi mendengarkan suara wanita melalui angin. Terdengar dari suara Hawa, maka dia mengikuti menyongsong arah angin. Akhirnya ketemulah dengan Hawa di suatu padang Arafah. Duduk berduaan di bukit kasih sayang. Apa namanya bukit kasih sayang? Jabal Rahmah. Jabal. Bukit berbunga, kan ada yang dinyanyikan itu ya. Bukit berbunga. Tuh. Tapi sekarang tidak berbunga lagi. Tidak ada. Bertulisan. Ada tanda sekarang. Iya. Oke. Nah, inilah
pendapat mereka segala sesuatu itu adalah benda. Bagaimana kita mengalahkan pendapat dari tasalsul ini atau jaringan ini? Cara kita mengalahkan dia, apakah alam ini bisa memutar dirinya sendiri? Nah, itu dari perputaran. Apakah bumi ini bisa memutar dirinya sendiri? Ternyata tidak bisa. Apakah matahari bisa memutar dirinya sendiri? Tidak bisa. Terjadi perputaran di alam ini harus ada Mr. X dari luar alam. Dari luar alam Mr. X yang tidak tahu nama ini yang disebut dengan supranatural, berada di luar alam. Kalau alam saja memutar dirinya tidak bisa. Yang bisa memutar alam ini yang di luar alam. Adanya hentakan pertama. Jadi ada hentakan pertama. Hentakan pertama ini menjadilah yang berikutnya sambil berkembang terjadilah perputaran. Jadi inilah yang disebut dengan pertama prima causa. Pernah dengar? Satu prima causa. Boleh dibalik causa prima boleh. Jadi alam ini tidak akan berputar sendirinya kalau tidak ada hentakan pertama. Nah, hentakan pertama itulah yang merupakan sebab dari segala macam sebab. Yang bahasa Arab dalam bahasa Arab disebut dengan asbabul wujud. Sebab-sebab yang ada itu menjadi ada. Sababul wujud dalam bahasa Arab, dalam bahasa Yunani yang disebut dengan prima causa. Causa itu sebab, prima itu utama. Penyebab yang paling utama ada di luar alam. Siapa yang menyatakan hentakan pertama? Mr. X. Lalu katanya siapakah Mr. X ini? Tidak terjawab oleh ilmu pengetahuan selama 6.000 tahun. Para ilmuwan tidak bisa jawab. Pokoknya adalah di luar alam ini. Namanya siapa? Tidak tahu. Tanya pada orang Yahudi. Orang Yahudi, siapa namanya Mr. X yang di luar alam itu yang mengadakan perputaran alam ini? Katanya Yahweh, YHWH. Dia yang hadiah. Namanya siapa? Tidak tahu juga. Orang Yahudi bilang Yahweh, dia tidak tahu. Orang Kristen dengan namanya disebut Allah Bapa. Siapa Allah Bapa itu? Tidak tahu dia. Nah, tidak ada yang mampu menjawab dari segi ilmu pengetahuan. Pokoknya ada sesuatu kekuatan di luar alam yang mengatur alam. Alam tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Dari hentakan pertama melahirkan hentakan kedua dengan hukum sebab akibat. Misalnya, hentakan pertama itu adalah adanya cahaya. Jadi pada awalnya alam semesta ini cahaya di mana-mana, cahaya yang dominan kedua, cahaya paling indah namanya jamal, cahaya yang paling keras namanya jalal. Jadi jamal dan jalal ini dia bergandengan. Dari pergelutan antara cahaya jamal dan jalal itu, nah di situ timbulnya asap. Ya, asap itulah yang disebut dengan nebula atau embun gas. Nah, embun gas ini akhirnya timbulkan uap. Uap tadi menimbulkan ini tanah, tumbuh-tumbuhan, adanya air. Lama-lama kehidupan menjadi konflik. Tanpa adanya hentakan pertama ini, tidak akan ada alam semesta. Jadi alam semesta ini tidak ada sebetulnya, tapi diadakan. Kita ini sebetulnya tidak ada, tapi ada. Yang maha ada inilah Mr. X ini, yang ada terus. Sebelum alam tercipta, ini alam ini sebelum tercipta, Mr. X ada. Setelah alam ini musnah sebenarnya, Mr. X tetap ada. Jadi persyaratan untuk menjadi Tuhan, tawarkan kepada saya. Tuhan Anda, orang-orang apapun agamanya tawarkannya. Sekarang pertanyaan saya, persyaratan untuk menjadi Tuhan itu pertama prima causa. Dia sudah ada sebelum alam semesta tercipta. Maka Anda mengatakan, nah ini Tuhan Anda, Fir'aun namanya, apakah dia sudah ada sebelum alam tercipta? Belum ada. Nah kalau itu bukan Tuhan, tidak terpenuhi persyaratan untuk menjadi Tuhan, prima causa ini. Baru satu baru kan, tidak terpenuhi. Ya, siapa? Nabi Isa yang dipertuhankan. Apakah Nabi Isa ini sudah ada sebelum alam tercipta? Tidak. Kalau bumi ini tidak ada, Nabi Isa juga tidak ada. Mau duduk di mana dia? Nah, kalau begitu Nabi Isa bukan Tuhan. Siddhartha Gautama bukan Tuhan. Fir'aun bukan Tuhan. Tuhan apa? Ini Mr. X ini
ini nanti kita pelajari siapakah Mr. X ini. Kita pelajari sifatnya dulu. Mr. X ini dia bersifat prima causa, penyebab pertama segala dunia. Yang kedua, dia independen. Independen ini artinya bebas, tidak terikat. Jadi Mr. X tidak terikat oleh apapun yang di luar alam ini. Dia tidak terikat oleh tempat ini di alam ini nih, yang tempat ini tempatnya di utara, di selatan, di sini. Kalau di sini ini tidak terikat oleh tempat ini karena dia di luar alam. Nah, jadi dia independen nih yang Mr. X ini, bebas. Nah, di dalam bahasa Arab itu disebut dengan fa'alun lima yurid, bebas dia. Yang prima causa ini yang disebut dengan wujud atau asbabul wujud dalam bahasa Arabnya. Dan kenapa ini yang kita ungkapkan filsafat? Karena filsafat ini diimani oleh orang ateis. Kalau kita sebut dalam bahasa Arab itu tidak diimani oleh orang ateis. Jadi kita coba membawa mereka nanti kepada kita. Jangan kita bawa ke dia tolak. Ikuti mereka dulu, nanti baru kita terang. Nah, kalau Mr. X tadi sifatnya haruslah sifatnya prima causa, independen. Yang ketiga namanya actus purus. Actus purus ya. Actus purus X ini, actus itu keberadaan, purus itu murni. Nah, kalau sudah sampai 15 menit. Keberadaannya murni. Dulu dia ada, sekarang dia ada, setelah alam semesta hancur dia tetap ada. Itu namanya actus purus. Purus dari bahasa Yunani, dan bahasa Inggrisnya pure, murni. Nah, jadi actus keberadaan. Jadi keberadaannya murni. Ya kan? Nah, jadi prima causa, independence, actus purus, dan kemudian apa lagi? Absolut. Nah, yang keempat, dia adalah absolut. Nah, apa maksudnya absolutnya Mr. X ini? Kekuasaannya tanpa batas. Dia berkuasa terhadap alam semesta ini tanpa ada batas. Akan dia pantau alam ini sekecil-kecilnya, nampak oleh dia ini semuanya, terpantau oleh dia. Dia ini absolut kekuasaannya tanpa batas. Kalau Jokowi memang berkuasa dia, tapi terbatas hanya di Indonesia. Waktunya terbatas hanya 5 tahun. Berarti Jokowi bukan. Jadi jangka waktunya juga, iya kan? Kalau presiden untuk dari Jakarta kemari, dia memerlukan waktu. Ya. Sedangkan di sini actus purus tidak terikat kepada keturunan.